Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia harus berhati-hati terhadap jin yang bernama Jinnu al-Asyik. Jin al-Asyik adalah salah satu jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan malaikat dan sebelum menciptakan Adam alaihi salam. Kehidupan jin mirip dengan kehidupan manusia, mereka mendiami bumi dan juga memiliki tanggung jawab seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat 56. Di antara jin, ada yang bertakwa dan berbakti kepada Allah, dan sesungguhnya di antara kami ada jin yang soleh. Quran Surah Al-Jin 11. Namun, di antara mereka juga ada yang tidak soleh dan jahat, seperti halnya manusia. Jin al-Asyik merupakan salah satu jin yang sangat jahat dan selalu menggoda manusia, terutama kaum muslimin. Dia dianggap sebagai jin yang paling berbahaya, dan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari pengaruhnya? Salah satu cara yang diketahui adalah jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sofia radhiyallahu anha, yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan masuk ke dalam tubuh anak Adam dengan cara mengalir di dalam aliran darahnya. Inilah jalannya jin masuk ke dalam tubuh manusia, dan kemudian mengganggu manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dan menjaga diri dari pengaruh jin al-Asyik ini. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang disebut al-Mugharibun. Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan al-Mugharibun itu?" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang selalu ditemani oleh jin. Dari penjelasan ini, kita memahami bahwa ada orang-orang yang selalu ditemani oleh jin, khususnya jin yang dikenal sebagai al-Asyik. Jin ini memiliki ikatan yang kuat dengan individu tertentu dan tidak menyukai orang lain. Itulah mengapa jin ini disebut al-Asyik, yang berarti, yang tergila-gila. Jin ini merupakan yang paling berbahaya karena enggan melepaskan diri dari orang yang dikaitkannya, maka disebut al-Asyik. Sekarang, teman-teman, mari kita bahas gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh jin al-Asyik ini kepada manusia. Menurut para ulama, gangguan paling berbahaya biasanya terjadi pada individu yang belum menikah, baik pria maupun wanita muda. Individu-individu ini mungkin mengalami pertemuan dengan jin dalam mimpi mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidaksukaan yang kuat terhadap pernikahan. Akibatnya, kita melihat orang-orang muda, bahkan hingga usia 40, 50, atau 60 tahun, yang tetap belum menikah, atau wanita yang, meskipun layak menikah, menolak untuk melakukannya. Sebenarnya, individu-individu ini dipengaruhi oleh kehadiran jin al-Asyik di dalam diri mereka. Jin ini terus-menerus menginginkan kehadiran mereka dan memanipulasi mereka agar menghindari pernikahan dengan orang lain, hanya tertarik pada jin tersebut. Situasi ini menghadirkan bahaya yang serius. Terkadang, jin al-Asyik ini membuat seseorang menjadi tertarik pada sesama jenis, baik laki-laki suka pada laki-laki, perempuan suka pada perempuan, atau bahkan suka menyendiri di dalam kamar dengan mendengarkan musik, browsing internet, atau terlibat dalam hal-hal yang tidak layak dilihat atau ditonton. Akibatnya, mereka berduaan dengan jin yang disebut al-Asyik ini, dan situasinya sangat berbahaya. Menurut para ulama, jin al-Asyik ini, ketika berada bersama manusia, akan membuat mereka menjauh dari agama, malas dalam beribadah seperti salat, berdoa, dan berzikir. Mereka didorong untuk melakukan maksiat kepada Allah, seperti berzina, dan hal-hal yang serupa. Terutama, mereka diberi hasutan untuk membenci Al-Quran. Orang-orang yang terpengaruh oleh jin al-Asyik ini atau terus-menerus bersamanya akan kesulitan dalam beribadah, terutama dalam membaca Al-Quran. Selain itu, godaan-godaan dari jin al-Asyik kepada manusia menyebabkan mereka merasa kesempitan dalam diri. Mereka sering merasa sedih tanpa henti, terutama ketika menghadapi musibah atau kehilangan orang yang dicintai. Mereka terus-menerus merasa sedih, tanpa adanya jeda. Para ulama juga menyebutkan bahwa mereka dibuat selalu merasa sulit dan lelah. Meskipun sudah mencoba minum jamu atau obat, melakukan pijat, tetapi tubuh mereka tetap lemah dan letih, sehingga sulit untuk melaksanakan salat. Kadang-kadang, jin al-Asyik juga membuat seseorang menjadi terlalu banyak bercanda tanpa menyadari bahwa kata-kata yang diucapkannya kotor atau mencela orang lain.
Mereka melakukannya hanya untuk bercanda, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan yang tidak pantas. Mungkin mereka juga mudah marah tanpa alasan yang jelas. Para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan adanya jin al-asyik di dalam tubuh mereka. Selain itu, orang yang terpengaruh oleh jin al-asyik ini juga sering bermimpi melakukan hubungan seksual. Jika mereka sudah menikah, mereka akan bermimpi dengan orang yang bukan pasangan mereka, seperti teman, tetangga, atau orang lain. Jika mereka belum menikah, mereka akan sering bermimpi seperti itu. Sebenarnya, jin al-asyik ini memasuki peredaran darah seseorang dan menciptakan hayalan-hayalan dalam mimpinya. Intinya, pengaruh jin al-asyik ini sangat merugikan dan menyebabkan banyak gangguan dalam kehidupan seseorang. Waktu-waktu sholat terlupakan begitu saja. Inilah yang membuat jin al-asyik ini sangat berbahaya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Lalu, bagaimana cara kita bisa terhindar dari pengaruh jin al-asyik ini? Pertama, bacalah ayat kursi. Berdasarkan hadis dari Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika dia menjaga zakat, tiba-tiba ada seorang pencuri yang ternyata adalah Saitan. Saitan tersebut mengatakan kepadanya, "Hai Abu Hurairah, apakah kamu ingin aku ajarkan sesuatu padamu? Ketika kamu hendak pergi tidur, bacalah ayat kursi. Jika kamu membacanya, maka Allah akan senantiasa menjagamu, dan tidak ada satupun Saitan yang bisa mendekatimu hingga fajar." Jadi, bacalah ayat kursi sebelum tidur agar tidak didatangi oleh jin al-asyik. Kedua, bacalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa membacanya setiap malam, Allah akan senantiasa menjaganya dari Saitan. Maka, bacalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam agar Allah senantiasa menjaga kita dari pengaruh Saitan. Ketiga, gunakanlah zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada zikir yang dibaca di pagi hari dan zikir yang dibaca di sore hari. Ini akan membantu menjauhkan kita dari gangguan jin al-asyik. Selain itu, jika Anda memiliki minyak misik, gunakanlah untuk menyegarkan tubuh dan mengharumkan pakaian. Malaikat suka dengan aroma yang wangi, sedangkan Saitan suka dengan bau yang busuk. Ketika tubuh dan pakaian kita harum, malaikat akan mendekat, sementara jin al-asyik akan menjauh. Terakhir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dapat melemahkan tipu daya Saitan. Maka, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin, karena hal ini dapat menjauhkan kita dari pengaruh jin al-asyik. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat melindungi diri dari pengaruh jin al-asyik dan menjaga kehidupan spiritual kita dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa Saitan memiliki tipu daya, tetapi tipu daya mereka bisa dilemahkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Bagi para pemuda yang sudah mampu menikah, disarankan untuk menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Wahai pemuda, jika kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah." Hal ini dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, karena salah satu godaan dari jin al-asyik terhadap lelaki biasanya mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti masturbasi. Dari sini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa masturbasi termasuk dalam amalan Saitan dan oleh karena itu haram. Hal ini bertentangan dengan firman Allah, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Mereka adalah orang-orang yang terjaga. Quran Surah Al-Mu'minun 5-6. Hal yang serupa juga berlaku untuk wanita. Oleh karena itu, menikah dianggap sebagai solusi terbaik oleh para ulama untuk menjauhkan seseorang dari gangguan jin al-asyik. Selain itu, menjaga doa ketika masuk ke tempat-tempat yang disarankan untuk berdoa, seperti kamar mandi, juga merupakan cara untuk melindungi diri dari gangguan jin al-asyik. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika masuk ke kamar mandi? Karena jin al-asyik, baik yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sering menggoda manusia di kamar mandi. Banyak jin al-asyik yang berada di kamar mandi, yang dikenal sebagai hubusi wal hubai, baik jin laki-laki maupun jin perempuan. Oleh karena itu, orang yang membaca ta'awudz saat memasuki kamar mandi, meskipun mereka berpakaian telanjang, Allah akan menutupi aurat mereka, dan jin tidak akan bisa melihatnya. Namun, jika seseorang tidak membaca doa tersebut dan langsung masuk ke kamar mandi, maka jin al-asyik dapat melihat aurat kita jika mereka terlalu sering melihat aurat kita. Intinya, membaca Al-Quran
menikah jika sudah mampu, dan menjaga doa ketika masuk ke tempat-tempat yang disarankan adalah langkah-langkah penting untuk melindungi diri dari pengaruh jin al-asyik. Jinul asyik mungkin akan jatuh cinta kepada kita. Jika jin ini sudah jatuh cinta, dia tidak akan mau melepaskan kita. Nauzubillah, oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada suami istri untuk membaca bismillah dan ta'awudz saat melakukan hubungan intim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika salah seorang dari pasangan membaca bismillah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami," jika kemudian mereka memiliki anak, syaitan tidak akan membahayakan anak tersebut selamanya. Orang-orang yang selalu membaca bismillah dan ta'awudz saat berhubungan intim, seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid yang dikutip oleh Imam Qurtubi, jika seseorang tidak membaca bismillah atau tidak ta'awudz kepada Allah, maka jin asyik ini akan terlibat dalam hubungan tersebut. Nauzubillah, jadi, jika suami istri berdua berhubungan, maka ada kehadiran jin asyik ketiga yang ikut terlibat dalam hubungan tersebut. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggambarkan para penghuni surga, mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh manusia maupun jin. Dalam surga, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang mengganggu kehidupan mereka yang sempurna. Namun, di dunia ini kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, kita menyadari betapa berbahayanya jin asyik. Setelah mengetahui bahayanya, kita harus berusaha menjauh dari mereka dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.